Halo Goopals, Ferry di sini. Kali ini gue punya sesuatu yang cukup spesial, yaitu ROG Phone 3. Ini udah kondisi resmi di Indonesia, bukan yang BM lagi, bukan Tencent Edition, tapi ini yang nanti akan resmi dijual di Indonesia. Dan di kesempatan kali ini, gue berkesempatan untuk unboxing pertama kali ROG Phone 3 yang resmi Indonesia dengan memory storage 8 RAM-nya, 8GB, dan 128GB untuk storage-nya. Nah, berhubung gue juga udah penasaran seperti apa sih ROG Phone 3 ini yang katanya sih itu juara paling maksimalnya smartphone buat gaming di tahun 2020. Langsung aja kita unboxing, let's check it out. Oke, nah sekarang ini adalah ROG Phone 3-nya. Boxnya mungkin bukan kayak yang biasa kita lihat di unboxing lain yang boxnya tuh Prisma, tapi di sini itu boxnya kotak, bener-bener kotak kayak smartphone biasa. Cuman kita bisa lihat highlightnya sih tulisannya ROG Phone 3 dengan logo ROG-nya sendiri. Terus di bagian belakangnya itu ada beberapa tulisan yang kalau misalnya kalian bisa lihat di sini itu ada barcode-nya, of course. Terus untuk spesifikasinya adalah ini warnanya black, warnanya black dengan RAM 8GB, 128GB storage dan 5G dual SIM kalau bisa kelihatan di sini. Mana sih? Oh, di atas ini. Di sini 5G dual SIM dengan kamera dengan display 6,59 inci Full HD Plus dengan dongle, bumper, SDM865 Plus. Dan setting kameranya, front kameranya kalau kalian bisa lihat di sini itu 24 megapiksel front kameranya, 64 megapiksel untuk belakangnya, dan juga ada ultrawide sama makro. Nah, boxnya sendiri yang tadi gue bilang, seperti yang tadi gue bilang adalah box kotak, bukan yang Prisma yang kalau di versi Tencent tuh banyak banget, ada yang model Elite Edition, Tencent Edition, tapi di sini pure cuman ROG Phone aja. Dan perlu kalian ketahui yang menarik adalah ini untuk RAM 8GB dan juga storage 128GB udah default langsung pakai 865 Plus. Nah, jadi langsung aja kita buka si boxnya ROG Phone 3 ini. Dan nah, ini langsung ketemu sama buku sleeve-nya. Tulisannya di depan langsung for those who dare. Jadi ini sleeve-nya, di dalamnya itu harusnya ada seperti biasa SIM card ejector. SIM card ejectornya cukup cakep sih, bentuknya beda daripada yang lain. Terus juga ada case-nya sama kitab-kitab. Nah, kitab-kitab ini ada formulir jaminan. Terus juga, wow, ini unik sih, ada stiker ROG-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Terus stikernya tuh nggak biasa ya, ini modelnya berkilap gitu. Menarik sih untuk hal kecil seperti ini yang nunjukin kalau memang smartphone ini targetnya khusus gitu ya, yaitu untuk para gamers. Kita set aside dulu, terus kita lihat case-nya. Nah, ini case-nya Aero case yang biasa, bukan yang ada LED-nya. Nanti kita coba pasang juga ke smartphone-nya. Terus kita masuk ke dalamnya. Wow, keren sih ini sih bentuknya. Buat kalian pernah lihat ROG Phone 2, sebenarnya secara estetik itu dia nggak jauh berbeda. Bentukannya masih sama kayak gini juga, cuman yang menjadi hal yang berbeda adalah beberapa upgrade di dalam spesifikasi di dalamnya dan juga spesifikasi luarnya. Terutama yang gue pengen highlight nanti adalah soal heatsinknya ini yang akhirnya beneran heatsink. Nah, kita coba nyalain aja dulu sambil di set aside. Republic of Gamers Elite Gaming. Oke, coba kita pikirin dulu sambil kita lihat produk-produk yang di dalamnya lainnya ada apa aja. Nah, terus di dalamnya ada dongle. Hal pertama yang kita temukan adalah dongle. Jadi di ROG Phone 3 ini kali ini 3,5mm jack nggak ada. Jadi kita akan berharap banget dengan dongle ini untuk koneksi kalau kalian masih punya earphone analog yang pakai 3,5. Terus ada juga itu adalah batok chargernya. Nah, batok chargernya ini out of the box udah 30 watt. Jadi kalian nggak perlu beli batok charger yang terpisah untuk mendapatkan fast charging dari Asus ROG Phone 3 yang maksimal. Juga udah Type C. Jadi untuk source-nya harusnya dia sudah power delivery Type C ke Type C. Dan otomatis ya ada kabel USB Type C-nya yang again juga Type C ke Type C, which is nice karena well at this time ngapain sih masih pakai USB Type A.
Type-C udah cukup versatile dan ya it's a good thing udah di-include sebagai paket penjualan di dalam satu box ini. Nah, kurang lebih ini isi dari boxnya si ROG Phone 3. Ada kotaknya, of course, habis itu ada sleeve-nya, ada dongle, ada USB Type-C ke Type-C, batok charger 30 watt, smartphone-nya, dan sebuah Aero case. Aero case ini yang standar, bukan yang LED, tapi a good thing kalau misalnya kalian baru mau pakai langsung butuh protection. Nah, ya udah kita coba lewatin startup pertamanya. Kita pakai bahasa Indonesia aja biar nggak ribet. Terus itu perhatian jangan masukkan Type-C ke bagian bawah yang berada di port. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingat di sampingnya ini tuh si ROG Phone tuh punya port double Type-C yang fungsinya buat aksesori port. Jadi di sini dikasih warning bahwa kalian jangan colokin Type-C-nya ke bagian yang berwarna merah pada portnya, itu sama kayak di ROG Phone 2. Oke, sambungan internet kita Wi-Fi dulu. In terms of build quality, ROG Phone 3 memiliki material premium, yaitu dengan besi sebagai sasisnya serta back glass dan front glass. ROG Phone 3 ini juga memiliki berat yang oke banget di tangan. Menurut gue cukup mantap untuk penggunaan gaming yang butuh grip yang cukup solid. Di Indonesia sendiri, ROG Phone 3 hanya memiliki satu setup spesifikasi, yaitu menggunakan Snapdragon 865 Plus, RAM 8GB, dan juga storage 128GB. Dan ini skor Antutunya yang berada di atas, yaitu sekitar 607 ribuan aja. Ini akan gue tampilkan sedikit soal tampilan teardown-nya, dan yaps, ROG Phone 3 kali ini punya heatsink beneran yang siap membuat performanya jauh lebih baik dan juga lebih adem. Nah, sekarang kita coba beralih ke soal software sedikit. Software yang dibawakan Asus di ROG Phone 3 ini sebenarnya bisa dibilang terlihat jauh lebih clean dibandingkan versi ROG Phone yang sebelumnya gue pernah pegang. Salah satunya contohnya ROG Phone 2 yang Tencent. Itu dia pakai UI-nya yang ROG banget dan itu agak kurang nyaman buat yang suka experience dari pure Android. Jadi di sini tuh layout yang diberikan mendekati dengan pure Android sendiri, kayak dari notification sheet-nya, terus control center-nya. Jadi itu adalah suatu nilai yang jujur gue suka banget dari sebuah smartphone gaming, tapi nggak berlebihan aksennya. Di sini pun aksennya yang dibawakan hanyalah warna orange dan hitam yang cukup nyaman di mata, bukan sampai ngejreng merah banget. Dan juga ada beberapa tambahan kayak contohnya pencahayaan sistem dan juga setting-setting triggers itu yang spesifik khusus buat di ROG Phone 3. It's nice to have, dan juga dengan aksesnya di control center seperti ini mempermudah penggunaan dari si ROG Phone 3-nya menggunakan Android ini. Nah, untuk sistemnya sendiri dia harusnya sudah memakai Android 10, ya benar Android 10. Dan udah pakai sistem update paling baru yaitu Juli 2020. Nah, ini nggak ada nama aneh-aneh kayak ROG UI atau apa. Jadi it's nice thing to keep it simple, keep it clean, tapi memang masih berkesan gaming phone banget. Nah, kita coba beralih ke soal display. Displaynya si ROG Phone 3 sebenarnya nggak berubah banyak dari ROG Phone 2 yang awalnya 6,5 inci, 6,59 inci. Tetapi yang berbeda di sini adalah panelnya sekarang sudah 144 Hz. Jadi ini sesuatu yang another step beyond dari smartphone yang available sekarang, karena rata-rata sekarang paling mentok paling smartphone 120 Hz, dan yang lebih umum adalah 90 Hz. Ini juga layarnya itu Full HD Plus saja, belum sampai 2K atau 4K, tapi experience yang diberikan itu adalah sesuatu yang nyaman banget buat para gamers. Kenapa? Karena di sini walaupun dia masih punya bezel yang tebal di atas dan di bawah, bezel ini sebenarnya memberi kenyamanan tersendiri dari gamers. Jadi contohnya kita misalnya lagi pegang smartphone seperti ini, kita untuk yang contohnya kayak gue di sini yang jempolnya agak gemuk di sini, itu kita nggak neken accidentally ke screennya sampai dalam banget. Jadi itu memberikan posisi yang lebih ergonomis dan lebih nyaman buat gamer pakai saat mereka memainkan game di smartphone ini. Menemani displaynya yang cukup wow ini adalah dual stereo speaker. Ini adalah dual stereo speaker yang menurut gue paling oke dengan akustik yang cukup mantap di dalam sebuah smartphone. Low-nya bisa dibilang cukup rendah, mid-nya juga masih cakep, serta treble yang berasa pas. Apalagi untuk soal vokalnya, jujur di sini vokalnya clear banget dan juga sangat oke. Ini adalah contohnya Suisse nyanyi Rain Stops Goodbye yang gue pakai buat tes audio quality-nya karena akustiknya yang cukup baik. Dan juga displaynya ini udah AMOLED, jadi expect kalian bisa mendapatkan always on display seperti ini. Dan juga udah ada in-display fingerprint scanner.
Gue belum nyobain display fingerprint scanner secepat apa, tapi sekalian aja kita tes untuk fingerprint scannernya. Oke, nah tadi fingerprintnya udah kita set, kita coba tes seberapa cepat. Not bad. Dari screen off. Lagi. Not bad ya. Dan ini juga in display-nya masih menggunakan optical, belum pakai kayak ultrasonic yang aneh-aneh. Jadi masih optical, makanya kecepatannya pun masih lebih oke. Tapi mungkin gue sendiri tetap masih prefer kalau namanya pakai fingerprint, ya mungkin pakai physical yang di belakang. Tapi actually itu udah mulai boring juga sih, karena udah mulai kemakan zaman. Jadi ya itu layarnya udah ada in display fingerprint scanner. Terus layar refresh rate-nya juga udah 144 Hz, dan layar refresh rate-nya itu bisa kalian atur di display. Terus refresh rate, nah ini kalian bisa set mau stay di 144, stay 120, stay 90, atau konvensional 60 Hz, atau kita biarkan aja auto. Nah auto ini sesuatu fitur yang menurut gua ya lebih efisien kalau kalian suka gonta-ganti apps. Gonta-ganti apps itu kan berarti ada apps yang bisa jalanin sampai 120, ada yang bisa sampai 144, ada yang bisa sampai 90 doang, ada bahkan yang cuma stuck di 60 Hz. Jadi biarkan dia di auto itu memberikan kesempatan untuk smartphone-nya ini juga ya lebih menghemat baterai di saat dia nggak gitu diperlukan. Nah, sayangnya untuk Armoury Crate ini gue belum ada aplikasi game, dan karena ini waktunya masih cukup singkat aja, kita coba run through dari Armoury Crate-nya tanpa ngetes ke gamenya. Jadi di sini ada beberapa fitur yang contohnya kayak konsol ini untuk mengaktifkan yang namanya X-Mode. X-Mode ini berarti mempush si ROG Phone 3-nya untuk punya performa mentok dari capability yang dia punya. Nah, yang untuk versi ini adalah yang gue pegang adalah versi 8GB dengan storage 128GB. Ini udah kepake 19GB out of the box, dan RAM-nya untuk sekarang sudah terpakai 4,5GB. Di sini pun uniknya adalah dikasih lihat temperaturnya. Saat ini CPU-nya temperaturnya di 39 derajat, GPU di 38 derajat, dan overall system temperaturnya adalah di 33 derajat. Ini sesuatu yang ya mungkin kalian kalau orang awam gak ngelihat gimana, tapi sebagai gamer biasanya tuh cukup mementingkan temperature dan juga clock speed-nya ini untuk mengetahui seberapa optimal performa mereka saat main game. Selain itu ada juga beberapa fungsi-fungsi lain, kayak di sini contohnya ada air triggers. Air triggers itu trigger LR kalau misalnya biasanya kalian tahu di atas ini, dan ini adalah suatu fitur yang udah pernah ada baik itu di ROG Phone 2 maupun di ROG Phone 1. Ini kembali di sini dengan beberapa upgrade, contohnya ada finger resting. Jadi kalau kita mengistirahatkan tangan kita di sini itu not a problem, dan juga ada vibration buat ngasih tahu gimana. Dan juga ini kita bisa tap settingnya mau seberapa kencang. Misalnya kencang berarti kita harus tekan banget full. Kalau pelan cukup gini aja sudah ke tap. Dan ini bisa diatur buat sesuai preferensi berapa bedanya. Dan ini enak adalah ada physical feedbacknya antara saat kalian ngeklik dengan saat kalian lepas. Jadi kayak berasa ngeklik physical button beneran. Nah, kita bisa pakai sensitivity booster juga, sedikit lebih nyantui gitu misalnya kalian ngekliknya. Dan ini biasanya fungsinya bisa kalian mapping untuk game-game yang memang membutuhkan trigger. Terus juga kalian bisa bikin anti false touch, jadi nggak accidentally ke pencet kayak gitu. Ini kita nol aja karena gue biasa suka sebagai defaultnya. Dan yang baru di sini adalah dual partition settings. Jadi kalian bisa seolah-olah punya L1L2 dan R1R2 kayak gitu. Kalian bisa lihat di sini nih. Ini klik satu, ini klik sisi sebelahnya. Dan kalian bisa set juga apakah mau yang kirinya lebih pendek nih segini, terus ini buat ini lebih gede kalau misalkan preferensi kalian gitu, atau sebaliknya misalnya ini lebih besar, ini lebih kecil kayak gitu. Ini bisa di setel di kiri kanan sesuai preferensi kalian aja. Dan juga ada swipe setting. Jadi yang berbeda di sini adalah kalian bisa memanfaatkan air triggernya juga buat swipe kiri kanan. Dan sama, ini berfungsi di kiri kanan. Dengan trigger speednya bisa kalian atur seberapa gampang. Kalau misalnya low berarti sensitif banget. Kalau high kalian harus swipe benar-benar swipe agresif. Jadi sesuai preferensinya aja. Oke, di sini terus ada apa lagi? Ada slide settings. Oh, ini yang gue belum lihat sih. Jadi swipe kan kita swipe. Nah, ini adalah slide. Fungsinya mungkin yang suka kurang tahu sih bakalan dipakai seperti apa, tapi it's nice thing to have untuk punya opsi yang lebih berbeda untuk memanfaatkan trigger settingnya di atas ini. Oke, kita lihat lagi yang lainnya ada apa lagi.
Ada fan speed itu kalau kalian pakai fan-nya, dan ini adalah sistem lighting. Nah, sistem lighting ini kalian bisa lihat di sini. Itu ada berubah-ubah warnanya, dan kita bisa synchronize untuk kalau kita udah punya settingan sebelumnya. Tapi kita bisa rubah, misalnya ini brightness-nya bisa di set kayak color cycle yang sekarang ini. Kalau breathing ini mungkin agak susah kelihatannya, atau mungkin di sini kelihatan ya. Oh, sini mungkin harusnya lebih kelihatan. Nah, ini tuh breathing. Jadi ngedip, nyala, and then mati, nyala, and then mati. Dan itu bisa setel warnanya. Misalnya gue mau warna hijau pekat. Di sininya pun harusnya hijau. Nah, cuman susah kelihatannya. Apa yang bisa kelihatannya? Biru kali ya. Nah, biru tuh kelihatan banget. Di sini juga mungkin kelihatan biru. Nah, jadi biru seperti itu. Di depan ini yang kalian bisa setting untuk slidernya, untuk merubah warnanya. Contohnya saya jadi ungu, kelihatannya tuh ungunya. Dan selain breathing ada juga strobing, nyala gitu, color cycle, dia ganti warnanya, sama static. Nah, static ini mungkin yang mau benar-benar memperlihatkan banget kayak apa, itu pakai static biar warnanya tetap kelihatan terus. Kurang lebih sih kayak gitu untuk settingan lighting dan segala macamnya. Kalian juga ada news di sini kalau misalnya mau lihat apa yang terbaru dari ROG Phone atau dari ROG. Dan kalau misalnya kalian udah mau main, itu kalian bisa taruh aja di games library. Sayangnya tadi gue bilang gue belum sempet untuk download game di sini karena gue belum login ke Play Store-nya. Dan nanti ini bakalan dipakai sama reviewer lain juga. Jadi mungkin kalau ada kesempatan berikutnya kita akan benar-benar tes performa gamingnya. But for now itu adalah Armoury Crate-nya bersamaan dengan ROG Phone 3. Nah, paling terakhir yang gue mau coba adalah kameranya. Kameranya ini mendapatkan sedikit upgrade dari 48 megapiksel ke 64 megapiksel, dan juga sekarang array kameranya jadi ada 3. Jadi kita cobain aja kameranya. Cepat aja sebentar. Layout kameranya seperti ini, aplikasinya itu mirip dengan ROG Phone yang sebelumnya. Khusus punya kamera app-nya. Ada portrait, pano, night, dan pro, sama terakhir ada makro. Pro ini cukup membuatku penasaran apakah kualitasnya sebaik gue punya DSLR di sini contohnya, atau mungkin pro yang sekedar aja. Tapi kita coba dulu ambil beberapa foto buat ngetes. Nah, ini contoh kalau gue mau foto biasa di DJI Osmo Mobile 4 gue sama iPhone kayak gini, dan ini ultra wide-nya. Nah, lebih kayak gitu hasilnya, nanti gue bakal tampilin muncul di layar. Terus untuk makro sendiri dia terpisah, dia ada fungsi makro sendiri. Kita coba berubah di foto makronya. Nah, ya nanti gue tampilin perbedaannya. Ini menggunakan makronya, sama yang ini tuh nggak pakai makronya, ini biasanya. Lebih kayak gitu. Nah, ini untuk video tuh ada opsi Full HD 60 fps, 4K, 60 fps, ataupun 8K. Ini ya enak sih kalau punya kayak begini, jadi bisa opsi banget. Dan 8K di smartphone gaming, why not? Karena siapa tahu bisa kalian versatilkan ini smartphone juga buat usage kalian. Penggunaannya kalau pakai ultra wide-nya yang juga udah support Full HD 60 fps. Footage dari front kameranya si ROG Phone 3, dan itu udah Full HD 60 fps dengan kamera 24 megapikselnya. What do you think? Kalau menurut gue sih sekedar buat misalnya kalian vlogging, atau mungkin lagi ya hopefully kedepannya ada event gaming atau gimana kalian buat smartphone ini bisa kalian pakai benar-benar buat vlogging. Dan menurut gue cukup stable, dan ini handheld sih, memang nggak sambil jalan, sambil duduk, tapi nggak berasa getar banget yang kayak gitu. Jadi masih oke. Dan ya kurang lebih itu adalah selfie kameranya. Lalu untuk baterai, di sini ROG Phone 3 sudah ditenagai oleh baterai sebesar 6000 mAh dan sudah bisa diisi ulang dengan cukup cepat melalui 30 watt fast chargingnya. Sayangnya, ROG Phone 3 belum mendukung fast charging hingga 65 watt dan juga masih belum punya wireless charging.
Nah, paling kurang lebih itu aja sih fitur yang paling generik yang paling kita bakalan pakai mostly di ROG Phone 3. Nah, memang ada beberapa fitur tambahan lagi, kayak katanya sini ada quad microphone. Jadi buat kalian yang suka live streaming, kalian cukup pakai smartphone ini aja tanpa perlu aksesoris tambahan lagi. Selain itu juga udah ada fitur NFC di sini. Jadi untuk kalian yang bakalan pakai untuk ngecek di money atau gimana, itu akan bisa memanfaatkan NFC yang ada di sini. Nah, terus gimana soal 5G-nya? Well, di sini 865 Plus-nya memang sudah diinkludkan dengan modem 5G. Namun sayangnya, for now karena di Indonesia belum ada regulasi tentang 5G, 5G-nya itu akan di-lock sementara. Dan tadi gue sempat menanyakan juga what happen kalau misalnya kita udah bisa ke luar negeri dan segala macam, kita mau langsung pakai 5G-nya di daerah sana. Katanya sih belum tahu kayak gimana, apakah itu locknya by software dan saat kita pindah region bisa pakai apa enggak. Tapi for now yang pasti adalah 5G-nya sudah built-in di dalam sini, cuman memang belum bisa belum bisa dipakai untuk di Indonesia karena memang nggak ada aktivasinya untuk 5G itu sendiri. Tapi hopefully misalnya di Indonesia sudah ada regulasinya, kalian bisa langsung pakai si 5G-nya ini. Oke lah, sekian dulu aja untuk first impression gue terhadap ROG Phone 3 yang cukup panjang ini. Overall, ROG Phone 3 memberikan pengalaman paling maksimal dari sebuah smartphone yang memang dibangun dengan prinsip gaming dan melalui pengalaman Asus dalam brand ROG-nya, memberikan software enhancement yang seharusnya bisa membuat kalian lebih banyak memenangkan sesi gaming kalian. Hari ini ROG Phone 3 juga sudah resmi diluncurkan dan kalian sudah bisa membelinya dengan harga yang menurut gue cukup affordable untuk sebuah flagship gaming smartphone yang ada secara resmi saat ini di Indonesia, yaitu dengan harga 9,9 jutaan saja. Jika kalian tertarik, tentunya link pembelian akan gua taruh pada kolom deskripsi di bawah. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.